Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadari Altamaira, NIM saya 22067. Nah, saya di sini tidak sendirian, saya bersama kelompok saya. Yang pertama ada bernama Maula Jasmine, NIM 254, yang kedua Siti Anissa, NIM 355. Lalu yang ketiga ada Claudina Rizka Laudiansa, yaitu NIM 366. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai organisasi perusahaan, bentuk usaha, lalu badan usaha, dan yang terakhir pengaturan bentuk badan usaha. Nah, latar belakang dari materi kita ini adalah organisasi perusahaan adalah struktur yang mengatur bagaimana tugas dan tanggung jawab wewenang distribusi dalam perusahaan, bentuk usaha pada jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan perusahaan. Nah, misalnya itu perdagangan, jasa, atau manufaktur. Bentuk badan usaha adalah entitas hukum yang diakui secara sah, seperti perseroan terbatas atau PT. Lalu, firma atau koperasi. Pengaturan bentuk badan usaha diatur oleh peraturan hukum dan undang-undang Indonesia seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum dan masing-masing bentuk usaha yang melindungi kepentingan di semua pihak terkait. Nah, jadi kita itu menjelaskan bagaimana sih perusahaan itu bekerja secara hukum dan bagaimana sih cara agar kita tuh bisa melindungi aset kita maupun aset pribadi dan aset perseroan terbatas, dan bagaimana cara kita agar kita itu bisa melindungi aset kita seperti itu, meregulasikan masalah yang ada di dalam isu yang saya akan bahas nanti seperti itu. Yang pertama ada organisasi perusahaan, yaitu pengertiannya adalah sistem yang mengatur dan mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan beroperasi, termasuk bagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar individu dalamnya. Jadi organisasi perusahaan ini adalah hubungan antara individu di dalamnya. Jadi yang mengatur bagaimana cara kerja perusahaan itu di dalam seperti itu. Nah, struktur ini biasanya digambarkan dalam bentuk bagan hierarki yang menunjukkan alur informasi dan pengambilan keputusan, seperti mulai dari mungkin direktur, lalu ke HRD, lalu ke manajer, dan ke bawah-bawahnya seperti itu. Lanjut, ada tujuan dan fungsi, yaitu tujuannya adalah struktur organisasi perusahaan itu agar setiap individunya menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatan yang mereka miliki. Lalu bisa koordinasi kerja menjadi lebih jelas lagi seperti itu, karena ada hubungan antara si stakeholder perusahaan dengan karyawan lainnya seperti itu. Lalu ada juga ke fungsi dari organisasi perusahaan ini, yaitu salah satunya adalah mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab dari setiap posisi pekerjaan tersebut gitu. Jadi kita tuh bisa tahu gitu bagaimana cara kerja dari posisi yang kita miliki, bagaimana job desk apa saja job desk yang kita miliki di dalam posisi kita itu seperti itu. Lalu ada struktur organisasi perusahaan, yaitu ada beberapa jenis struktur. Yang pertama, struktur fungsional, divisional, struktur matriks, komite, dan juga struktur tim kerja. Dasar hukumnya, saya mengambil dari 3 dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bentuk usaha. Bentuk usaha adalah jenis atau struktur organisasi yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi atau bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan atau tujuan lain. Pemilihan bentuk usaha mempengaruhi aspek hukum, tanggung jawab pajak, dan cara pengelolaan bisnis. Ada pula dasar hukumnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT mengatur tentang pendirian, pengelolaan, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai hak
kewajiban serta perlindungan bagi investor baik di dalam negeri maupun asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal mengatur segala hal terkait aktivitas di pasar modal termasuk emisi saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD mengatur bentuk badan usaha selain PT seperti firma dan CV, serta berbagai ketentuan terkait perpanjangan dagang, perjanjian dagang, dan transaksi komersial. Perbedaan bentuk usaha dan badan usaha. Perbedaannya, untuk bentuk usaha mencakup pilihan atau struktur bisnis yang belum tentu berbadan hukum, sedangkan badan usaha selalu melibatkan aspek hukum di mana entitas usaha tersebut dianggap terpisah secara hukum dari pemiliknya dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Ada pula persamaannya. Persamaan bentuk usaha dan badan usaha terbagi menjadi 6, yaitu dapat dilihat dari tujuan ekonomi, kegiatan produksi atau jasa, regulasi pemerintah, organisasi yang struktur, modal usaha, dan resiko usaha. Badan usaha biasanya merupakan entitas yang lebih formal dan terdaftar secara hukum, sedangkan bentuk usaha bisa lebih fleksibel dan tidak selalu terdaftar sebagai badan hukum. Jadi, badan usaha adalah suatu badan yang nantinya akan memproduksi barang atau jasa guna untuk mendapatkan keuntungan. Koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi guna untuk memenuhi kepentingan di bidang ekonomi. Nah, di sini ada dua pengertian, yaitu mengenai BUMN dan BUMS. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang mengenai BUMN. Apa sih BUMN? BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara, sedangkan BUMS adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta atau perorangan. Nah, dari banyaknya fungsi BUMN ini sendiri, saya akan menyoroti salah satu fungsi BUMN yaitu pembuka lapangan kerja. Betul bahwa BUMN membuka lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya BUMN bergerak dalam bidang tenaga industri, minyak, dan gas yang itu akan bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Berikut jenis-jenis dari BUMN itu tersendiri ada 3. Yang pertama ada Perjan, yaitu perusahaan jawatan. Yang kedua ada Persero. Yang ketiga ada Perum. Nah, untuk macam-macam jenis BUMS itu sendiri ada 5. Yang pertama ada CV, yang kedua ada perusahaan perseorangan, yang ketiga ada firma, yang keempat ada perusahaan terbatas atau PT, yang kelima ada joint venture. Nah, apa sih yang dimaksud dengan joint venture ini? Joint venture bisa disebut dengan perusahaan patungan, yang dimana perusahaan A dengan perusahaan B bekerja sama guna untuk mencapai keuntungan bersama. Untuk dasar hukumnya, koperasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Sedangkan untuk BUMN atau Badan Usaha Milik Negara itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Sedangkan untuk BUMS ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012. Halo, perkenalkan nama saya Siti Anissa dengan NPM 22.355. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengaturan badan usaha. Pengaturan badan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala hal yang terkait dengan pendirian, pengelolaan, dan pembubaran suatu badan usaha dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, teratur, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Yang dimana pengaturan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam dunia bisnis, melindungi kepentingan para pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa badan usaha ini menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada proses pengaturan badan usaha, yang dimana akan menghasilkan berbagai macam aturan dan regulasi. Aturan-aturan ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah atau keputusan menteri, mulai dari pendirian,
struktur organisasi, hingga pembubaran. Semuanya diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lalu di sini ada aspek penting pengaturan badan usaha. Yang pertama yaitu perizinan usaha. Setiap badan usaha harus memperoleh izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga terkait, seperti nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan oleh OSS atau Online Single Submission. Yang kedua, kewajiban pajak. Semua badan usaha di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pajak penghasilan atau disebut dengan PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak lainnya yang relevan dengan jenis usaha. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan terhadap badan usaha dilakukan oleh berbagai lembaga, tergantung pada sektor usahanya, seperti OJK untuk sektor jasa keuangan, lalu Kementerian Perdagangan untuk sektor perdagangan, dan lain-lainnya. Yang keempat ada sanksi, yang dimana pelanggaran terhadap regulasi dapat dikenakan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Selanjutnya di sini ada pengaturan bentuk badan usaha. Yang pertama yaitu pengaturan PT sebagai badan hukum yang terpisah dari pemilik, memberikan perlindungan bagi para pemegang sahamnya. Jadi PT ini merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya sehingga memberikan perlindungan bagi pemegang saham. Yang kedua yaitu di dalam firma, pengaturan dalam firma. Setiap anggota bertanggung jawab sepenuhnya atas semua utang dan kewajiban yang muncul dari kegiatan firma tersebut. Yang dimana anggota firma ini bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap kewajiban firma tersebut. Yang ketiga, pengaturan dalam persekutuan komanditer yang biasa disebut dengan CV. Terdiri dari dua jenis yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Pada sekutu aktif ini bertanggung jawab penuh atas segala utang-utang dalam perusahaan. Kemudian pada sekutu pasif ini hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Yang keempat yaitu pengaturan dalam BUMN adalah kelola secara profesional untuk tujuan bisnis, namun juga dapat berperan dalam penyediaan layanan publik. Yang kelima yaitu pengaturan dalam koperasi, di mana memastikan setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memperhatikan jumlah modal yang disetorkan. Yang terakhir yaitu aturan atau regulasi badan usaha. Yang pertama, pendirian PT diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Yang kedua, pendirian yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yang ketiga, pendirian koperasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang keempat yaitu badan usaha milik negara atau yang disebut dengan BUMN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Yang kelima, persekutuan komanditer diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut dengan KUHD yang terdapat pada pasal 19 sampai 20. Nah, sekarang lanjut ke isu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri isu yang kita dapat gitu di PPT kita. Nanti kita akan share. Nah, sekarang saya ingin menganalisis isu tersebut. Nah, pokoknya inti masalah dari isu tersebut yaitu ketika ada seorang individu yang tidak bisa membedakan mana aset individu dia dan mana aset perusahaan dia. Nah, ketika perusahaan dia itu pilot, maka aset individu dia pun akan ikut ke bawah pilot, akan ikut ke bawah untuk membayar hutang perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu kan rugi untuk individu tersebut. Nah, maka dari itu saya akan menganalisis isu tersebut. Nah, bagaimana cara saya menganalisisnya? Yang pertama, permasalahan yang terjadi itu yang saya telah sebutkan tadi. Isu hukumnya itu adalah tidak adanya pemisahan antara aset pribadi dengan aset usaha. Maka dari itu, jika
terjadi sengketa, maka aset pribadi berpotensi terkena penyitaan. Hal tersebut bisa terjadi akibat jika usaha mengalami masalah keuangan atau terlibat dalam sengketa hukum. Pemilik bertanggung jawab penuh baik harta pribadi maupun usaha, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang telah saya sampaikan tadi. Dan ini ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, lanjut itu seperti direksi yang memiliki aset perseroan atas nama pribadi, maka apabila hal ini dibiarkan, maka akan terjadi dampak yuridis. Nah, seperti itu cara menanggulanginya itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, cara menanggulangi isu ini tuh bagaimana yang telah saya jelaskan di latar belakang tadi. Nah, cara menanggulanginya itu adalah hal ini bisa terjadi yaitu untuk mengatur aset pribadi dengan aset perusahaan. Karena untuk mengurangi risiko kehilangan aset pribadi jika perusahaan terjadi kepailitan dan dengan mendirikan perusahaan resmi seperti PT agar asetnya dilindungi oleh undang-undang yang berlaku dan memberikan kejelasan status hukum dan memisahkan antara aset pribadi dan harta perusahaan seperti itu. Jadi ketika perusahaan ini tuh pilot, aset pribadi itu tidak akan diambil oleh hukum. Karena apa? Karena perusahaan kita sudah terdaftar menjadi PT seperti itu. Jadi yang akan diambil itu hanya aset dari perusahaan kita seperti itu. Seenggaknya kita tidak rugi untuk membayarkan aset pribadi demi usaha kita seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata maupun ucapan, dan mohon maaf apabila pengertian yang kami sampaikan itu tidak dimengerti. Maka dari itu kami membuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silakan bertanya, acungkan tangan atau raise hand di Zoom ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.